Rahayu, rahayu ingkang sarwi pinanggih, rahayu sagung dumadi. Selamat pagi rekan kawanku, sahabat mudaku, seantero penjuru Nusantara. Selamat bergabung dengan kanal Kimuhan. Pagi ini agendanya berada di kebun Kimuhan titik yang kedua. Yang mana ini setelah berbagai proses kemarin yang sudah kita lakukan, dari pembabatan rumput gulmanya, juga penyepraian, juga yang dilakukan pemupukan. Setelah itu ada trik khusus dari Kimuhan mengenai pohon jeruk yang seperti di depan Kimuhan ini. Karena metode Kimuhan adalah metode pruning, teknik pangkas dengan teknik gunting doa. Berarti tidak ada cabang-cabang itu yang Kimuhan bending, bahkan cenderung paling banyak juga di pruning. Dan untuk mengatasi pohon yang seperti ini, kita namakan ini perlu di tracking. Di tracking itu bagaimana Ki? Di tracking itu begini, kalau bisa dekat ke pohon jeruk ini. Cabang ini sejajar mengumpul, akhirnya menciptakan sebuah kanopi rimbun tapi ngumpul. Supaya ini setelah kita pupuk nanti akan menghadapi pertunasan baru kembali. Bagaimana caranya tunas baru yang akan muncul nanti tidak akan semakin mengumpul. Kita perlu di tracking, begini caranya. Jadi tracking itu begini, Mas Budi. Tracking itu kita tahan begini pakai kayu. Lah umurnya menahan seperti ini, tadinya kan begini kan, oke? Kita lihat jelas di kamera, oke? Harapannya ini bagaimana pohon ini bisa seperti ini, begini, membuka begini. Ada ruang celah di dalam kanopi. Ini perlu kita tracking, dan tracking itu nanti umurnya hanya 1 minggu saja. Setelah itu harus kita ambil lagi trackingnya. Nanti setelah kita tracking begini, jarak 1 minggu nanti akan kembali, tapi kembalinya cuma 5% mungkin begini. Yang saat ini kan begini. Nanti setelah kita tracking 1 minggu begini, nanti kembalinya akan begini. Tujuannya apa? Kalau kembali seperti ini, nanti tunas-tunas yang akan muncul kembali ini tidak saling berhimpitan, berdesakan pada area dalam kanopi. Kita bikinkan trackingnya ya. Kita nyantai aja, biar menjadikan kejelasan bagi penyimak kanal Kimuhan. Kita bentuk huruf V kayak begini. Seperti ini, tolong disatukan. V begini. Nah, terus ini kalau dengan bahasa Jawa dicengkal ya, di tracking itu dicengkal begini. Nah, kemauan kita menyengkal seberapa? Misalkan segini. Nah, ini kita motongnya juga nanti di sini. Tracking. Oke. Dapat kita potong di sini. Kita juga bentuk huruf V seperti ini sejajar, segaris. V-nya begini, yang sini juga segaris. Akhirnya bentuknya seperti ini, segaris begini ya. Untuk nyengkal, tolong di shot di kamera, seberapa persen membukanya kedua belah cabang jeruk ini sebegini. Nah, sudah cukup. Tolong di shot dari tadi, dari jauh. Beda kan dari yang tadi? Beda. Oke. Jadi kita mencari cabang-cabang yang terlalu dekat. Kemungkinan kalau terlalu dekat nanti kalau tumbuh cabang yang baru kembali nanti akan semakin cruel. Kalau ini
nanti cabang tumbuh lagi banyak, dan ini 1 minggu paling lambat 10 hari harus kita ambil lagi tracking ini, dan dia akan kembali lagi 5%. Berarti yang tadinya ngumpul begini, setelah kita tracking bentuknya begini, nanti kembalinya hanya 5%, sebegini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Itu teman, nyari yang seperti itu yang perlu kita tracking. Ini juga tolong shot dari kimuan sini mungkin ya. Iya, terlalu rapat. Terlalu rapat kan, ini butuh begini ya. Iya. Oke. Kita bikinkan yang seperti tadi. Dulu di kebun titik yang ke-1 untuk tracking kita belum ya, belum punya YouTube ya, berarti nggak tahu pemirsa. Makanya sambungannya akan di titik yang ini, begini ya Mas ya. Iya. Oke. Di kebun titik yang ke-1 dulu ya juga begini perawatan kimuhan. Lihat shot mungkin dari sini Mas, bentuk ngumpulnya cabang ini. Oke, terus dipanteng ya, ini akan kimuhan tracking, jangan dilepas kamera, akan seperti ini. Beda dengan yang tadi ya. Coba ambilnya dulu trackingnya biar jelas, sebelum di tracking ini bentuknya. Setelah kimuhan tracking akan seperti ini. Jelas? Jelas. Oke. Kita cari lagi. Kalau posisi postur seperti ini, nggak perlu ini. Oke, sudah bagus ini. Nanti setelah daun ini tua, muncul tunas baru lagi, akan cenderung pengisi yang ke arah luar kanopi. Tadi yang sudah di tracking, lihat dari situ bentuknya begini. Ya. Ya. Mekar ya. Bagus ya. Bagus. Oke. Dan tracking ini harus paling lambat 10 hari ambil kembali. Jangan terus. Enggak perlu. Ini. Oke. Kita ukur aja. Bikinnya berarti lurus begini. Oke. Kita ciptakan seperti huruf V begini. Seperti huruf V begini. Oke. Dan sejajar. Nah, seperti ini hasilnya jadinya. Oke. Langsung shot dari sana aja. Oke, udah panteng. Ya. Kita tracking begini. Oh, seperti gimana? Kita nyari lagi yang cenderung mau mengumpul-ngumpul. Ingat, tracking ini tidak boleh digunakan terus. 10 hari harus kita lepas kembali. Kalau dengan bahasa Jawa ini dicengkal dulur, supaya memberikan ruang bagi tunas baru yang akan muncul, supaya tidak berhimpitan berdesakan.
panteng yang sini. Ini di mount tracking diperlihatkan. Oh, bentar, merusut. Shot di situ bentuknya. Berarti ini nanti menjurus ke ada pertanyaan. Ki, tujuannya di tracking itu untuk apa? Tujuan di tracking ini kita nanti akan memberikan ruang bagi tunas baru yang akan tumbuh setelah daun ini tua, supaya tidak berhimpitan. Sebelum di tracking begini, nanti trackingnya segini. Tolong di shot ya. Oke. Memutar dari sini juga, perlihatkan memutar. Hasilnya nanti bentuknya akan seperti itu. Nah, jadi nanti tunas-tunas yang akan tumbuh di ketiak-ketiak daun ini setelah daun ini tua, nanti akan selalu mendapat ruang. Dan setelah tracking ini kita ambil, nanti kembalinya hanya 5% saja. Yang tadinya kira-kira sebegini, ya, nanti akan kembalinya sebegini. Jangan tracking enggak kita lepas, jangan, ya. Nanti akan selalu begini, dan cabang yang di tracking ini nantinya enggak ada kefleksibelan, kelenturan. Jadi seiring berjalannya cabang ini nanti besar, nanti manakala membawa buah yang banyak, sempal malah. Jadi spasi fleksibelnya habis kalau tracking ini tidak kita ambil. Itu penjelasannya, Kimohan. Lihat lagi. Ini bentar lagi tua ini, daun ini akan membawa tunas kembali. Ini keserang kemarin kutu. Untuk percabangan seperti ini. Kalau begini ya, tolong bisa dibahas juga, ini perlu ada catatan juga. Walaupun kecil, ada saudari bongkol, Mas. Perlihatkan bongkol jeruknya yang okulasinya sudah tertutup sempurna ini. Nah, ini di ketinggian ini ada cabang masuk begini ya, masuk ke area dalam kanopi begini, bahkan tadinya begini. Ini kita hilangkan aja. Nah, begini. Nah, jangan boleh. Termasuk duri-duri ini kita hilangkan. Nah, ini.
tracking. Kenceng kawas. Pohon mana tadi? Ini ya? Shot ya. Oke, trackingnya segini. Cukup. Shot, panggimongan. Shot dari bungkulnya. Oke, naik ke atas. Ini ada tumbuh generatif. Generatif itu cabang tua yang cenderung pendek, yang ini cenderung kalaupun mendapat kelayuan sedikit saja dan mendapat asupan air sedikit saja akan keluar bunga. Nah, kayak ini. Dan tumbuh nggak efektif, nyacing di dalam. Ini kita hilangkan begini. Kita hilangkan. Kita hilangkan. Ya. Ke dalam ini. Oke. Nah, ini ngumpul ini kita tracking di sini. Dulu di kebun titik 1 juga pakai begini caranya, tapi waktu itu memang belum mengunggah-unggah YouTube, jadi nggak ada gambarnya. Nah, ini menghadap ke sini, dan ini menghadap ke sini. Oke. Ini sudah membuka kan, kanopi yang ini membuka. Harapannya berarti keluar tunas baru lagi, cenderung keluar menyamping, tidak ngumpul. Nanti setelah tunas keluar, jarak paling lama harus 10 hari, tracking ini kita hilangkan kembali. Nanti di pertunasan yang berikutnya kembali, bila kita menemukan yang ngumpul lagi, perlu kita tracking lagi. Begitu, nggak ada di bending. Ini masuk area kanopi kita watun, nggak boleh. Ini juga menjawab
mungkin subscriber kita yang ada di Pulau Sumatera mungkin. Setelah umur jeruk saya 1,5 tahun atau 2,5 tahun di pruning itu kok belum membawa buah, belum membawa bunga. Begini saudaraku, setelah di pruning kayak ini mungkin ya contoh, ini kan cabang wandu ini kan. Nah, ini generatif bukan, vegetatif juga bukan. Ini yang Kim namakan cabang wandu. Cabang wandu itu kalau jenengan pruning di sini ya, contoh kita ambilnya 1 jengkal aja, 1 jengkal ya. Kita pruning begini, dekat sini. Ini terus ini akan daun ini tua mengeluarkan tunas kembali, ini menjadi generatif murni, bukan vegetatif, bukan wandu lagi, bukan cabang wandu, menjadi generatif murni. Dan itu kalau generatif murni itu manakala sudah tumbuh dan daunnya tua, tumbuh sekali lagi, itu sudah disertai bunga, begitu loh. Nggak bisa jenengan mintanya instan, nggak bisa ya. Nah, kayak begini sudah, ini generatif murni, ini generatif semuanya ini. Nah, cabang ini kalau kena stressing air ya keluar bunga. Nah, ini generatif murni. Kita tracing ini nanti akan begini. Nah, berarti ruang tengahnya ini nanti cenderung leluasa. Jadi tunas yang baru yang akan mau muncul itu bebas dia keluar sebanyak mungkin, dan nanti setelah keluar sebanyak mungkin juga tetap kita seleksi mana-mana yang mengarahnya pada dalam kanopi, kita hilangkan, kita sisakan yang akan mengarah keluar gitu. Oke, terima kasih, begitu saja. Jumpa pagi ini bersama Kim Mohan, mudah-mudahan menjadikan manfaat khususnya bagi pecinta penyimak kanal Kim Mohan. Demikian untuk yang terakhir kali, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.